Tadi belajar apa ya? Oh, tadi belajar psikologi industri. Jadi Pak Yuwono nyuruh aku milih peminatan. Kenapa ya? Apa gue nyari dulu di Google ya tentang psikologi industri. Psikologi industri dan organisasi. Gue nyari di TikTok ada nggak ya? Coba. Ini adalah penampakan buku. Gue nanyain dulu dah ke Mbah GPT, apa sih itu psikologi industri dan organisasi? Oh, banyak nih. Psikologi industri dan organisasi atau PIO adalah cabang psikologi yang mengkaji perilaku manusia dalam konteks kerja dan organisasi. Bidang ini menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, memprediksi, dan meningkatkan perilaku individu maupun kelompok di lingkungan profesional. PIO berfokus pada peningkatan kinerja, kesejahteraan karyawan, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data. Kenapa psikologi industri digabung dengan organisasi? Psikologi industri dan organisasi digabung menjadi satu bidang yang disebut psikologi industri dan organisasi atau PIO, karena keduanya saling berkaitan erat dan saling melengkapi dalam memahami perilaku manusia di tempat kerja. Psikologi industri fokusnya itu lebih ke aspek individual dan teknis pekerjaannya, misalnya seleksi dan rekrutmen karyawan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, desain pekerjaan dan produktivitas. Tujuannya menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat dan meningkatkan efisiensi kerja. Sedangkan untuk organisasi atau penjelasan dari psikologi organisasi yaitu fokusnya lebih ke aspek sosial dan budaya dalam tempat kerja, seperti motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan dan komunikasi, konflik dan kerja sama tim, budaya dan iklim organisasi. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Berarti itu tadi pengertiannya kayak gitu. Terus tujuannya apa ya? Tujuan psikologi industri. Udah. Berarti tujuannya itu untuk mengoptimalkan hubungan antara manusia dan pekerjaannya agar tercapai kinerja maksimal sekaligus kesejahteraan bagi karyawan. Terus bidangnya apa aja ya kerjanya seorang psikolog industri itu apa sih ya? Dalam psikologi industri ada beberapa bidang kajian utama. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan, yaitu proses mencari dan memilih kandidat terbaik. Kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan kerja. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja.
yang membantu memberi umpan balik terhadap hasil kerja. Dan yang keempat, motivasi serta kepuasan kerja, yaitu untuk memastikan karyawan tetap semangat dan berkomitmen. Sementara itu, pada aspek organisasi, fokusnya lebih kepada perilaku kelompok dan dinamika di dalam perusahaan. Misalnya, kepemimpinan dan komunikasi yang memengaruhi hubungan antar anggota tim, lalu budaya dan iklim organisasi yang mencerminkan suasana dan nilai-nilai di tempat kerja, dan juga perubahan serta stres kerja yang memengaruhi keseimbangan mental karyawan saat menghadapi tuntutan pekerjaan. Peran dan contoh penerapan psikologi industri. Psikologi industri dan organisasi memiliki banyak peran penting. Mereka bisa menjadi konsultan sumber daya manusia, membantu proses seleksi karyawan, menyusun alat tes psikologi, memberikan pelatihan pengembangan diri, serta melakukan asesmen dari riset organisasi. Selain itu, mereka juga membantu manajemen dalam membuat keputusan berbasis data psikologis agar kebijakan yang diambil lebih tepat dan efektif. Dalam kehidupan nyata, penerapan psikologi industri dan organisasi bisa dilihat di berbagai perusahaan. Contohnya, penggunaan tes kepribadian saat proses rekrutmen, program penghargaan untuk meningkatkan motivasi kerja, survei kepuasan kerja tahunan, serta pelatihan kepemimpinan bagi supervisor baru. Semua ini membantu organisasi memahami dan mengembangkan potensi manusia dengan lebih baik. Psikologi industri atau klinis? Gue pilih psikologi industri aja deh. Jadi kesimpulannya, psikologi industri dan organisasi merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang berfokus pada pemahaman, pengukuran, dan peningkatan perilaku manusia dalam konteks pekerjaan dan organisasi. Ilmu ini berperan penting dalam membantu perusahaan atau lembaga memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku di lingkungan kerja, serta bagaimana menciptakan kondisi kerja yang dapat memaksimalkan potensi manusia secara efektif dan berkelanjutan.